Bismillahirrohmanirrohim. Selamat jumpa kembali anak-anak. Pada beberapa hari yang lalu kita sudah bertemu tentang gerak pada benda. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan materi masih masalah gerak. Namun hari ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga melakukan gerak. Nah, adapun gerak pada tumbuhan itu akan kita bahas satu persatu pada pertemuan kita kali ini. Nah, inilah gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan itu jenisnya ada 3. Yang pertama gerak higroskopis, kemudian gerak endonom, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Kita mulai pembahasan yang pertama, gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu adalah gerak pada tumbuhan yang biasanya terjadi pada kulit buah polong-polongan yang sudah tua karena berkurangnya kadar air. Jadi gerak higroskopis itu adalah gerak pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah tua karena berkurangnya kadar air. Apa contohnya? Contohnya misalnya pecahnya kulit buah karet yang sudah tua sehingga bijinya keluar. Kemudian pecahnya kulit buah petai Cina. Buah petai Cina atau lamtoro itu kalau sudah tua juga pecah, dia keluar. Nah, itu termasuk gerak higroskopis. Paham ya anak-anak? Jadi gerak higroskopis itu gerak pada kulit buah yang sudah kering. Itu kata kuncinya. Kenapa dia pecah? Karena kekurangan kadar air. Yang kedua gerak endonom. Gerak endonom ini endo artinya dalam. Jadi gerak pada tumbuhan yang rangsangannya disebabkan oleh faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah ini gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Ini contohnya terjadi pada gerak protoplasma sel. Jadi contoh gerak endonom adalah gerak protoplasma sel yang tidak tahu apa penyebabnya. Jadi protoplasma sel itu di dalam itu selalu bergerak memutar yang kita sebut dengan gerak Brown. Yang berikutnya gerak esionom. Nah, sekarang yang ketiga esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom itu adalah lawan dari gerak endonom tadi, yaitu apa? Yaitu gerak pecahnya. Bukan gerak pecahnya ya, maaf. Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsang tumbuhan itu sendiri. Nah, di luar dari tumbuhan. Gerak esionom itu adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Jadi dari luar tubuh. Nah, apa penyebabnya? Nah, ini. Nah, tumbuhan itu bisa bergerak karena ada rangsangan dari luar seperti ini. Ada 7 rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak. Yang pertama, cahaya. Jadi karena ada faktor cahaya, tumbuhan itu juga akan melakukan gerak. Cahaya itu bahasa ilmiahnya foto. Kemudian faktor gravitasi bumi bisa menyebabkan tumbuhan bergerak. Kemudian faktor air itu hidro, suhu itu termo, faktor senyawa kimia. Senyawa kimia ini misalnya pupuk. Nah, pupuk kimia misalnya atau pupuk kandang ini menyebabkan tumbuhan bergerak. Kemudian faktor sentuhan, tumbuhan itu kita sentuh, itu ada beberapa jenis tumbuhan yang akan melakukan gerakan. Nah, namanya tikmo, seismo, atau bisa juga nanti menggunakan kata hapto. Kemudian faktor rangsangan gelap atau malam hari ketika gelap, cahaya berkurang, maka tumbuhan juga bisa melakukan pergerakan. Nah, ini istilahnya adalah nikti. Nah, inilah beberapa jenis rangsangan yang menyebabkan tumbuhan melakukan gerak esionom. Nah, inilah yang akan kita bahas secara mendetil gerak pada tumbuhan itu ya anak-anak. Nah, jadi sekarang
Kita bahas satu persatu apa saja gerak esionom itu. Jenis-jenis gerak esionom. Jenis gerak esionom itu ada 3. Yang pertama itu adalah tropisme. Jenis gerak tropisme. Nah, bagaimana gerak tropisme? Kita akan lihat ini. Ini ada tumbuhan. Sebelumnya tumbuhan itu sebelum diberi rangsangan tuh seperti ini. Nih, tegak lurus, daun-daunnya seperti ini. Kemudian ada matahari ini. Matahari ada dari arah sebelah sini terus. Apa yang terjadi dengan tumbuhan? Terjadi perubahan ini. Semula tumbuhan yang tadinya tumbuhnya lurus, terjadi perubahan, membelok nih. Nah, ujungnya membelok menuju ke matahari. Ini berarti faktornya cahaya. Dengan adanya cahaya, ujungnya membelok ke cahaya. Kemudian kita lihat lagi tanaman yang kedua ini semula seperti ini. Kiri kanannya tidak ada air. Kemudian kita rangsang dengan menggunakan air sebelahnya, ini di sebelah kanan ada air. Apa yang terjadi ini? Akar membelok ke sumber air. Nah, ini namanya gerak tropisme. Jadi di mana ada rangsangan, dia akan menuju ke sana. Atau sebaliknya kalau rangsangannya itu dia tidak sukai, dia akan berlawan arah. Misalnya kalau tumbuhan ini kita balikkan, akarnya ada di atas, kemudian pucuknya ini ada di bawah, yang terjadi nanti akar itu tetap akan membelok ke arah bawah karena ada gravitasi bumi. Nah, ini gerak tropisme ini anak-anak ya. Nah, sekarang kita amati karakteristiknya. Jadi karakteristik untuk gerak tropisme itu apa? Kita lihat bagian yang bergerak. Kita akan lihat dari tumbuhan itu bagian yang bergerak apanya. Kita ingat kembali pelajaran di SD dulu bahwa tumbuhan itu memiliki bagian-bagian akar, batang, daun, bunga maupun buah. Nah, itu bagian akar, bagian tanaman. Nah, sekarang kita lihat tumbuhan ini. Yang pertama, apakah semuanya bergerak ketika ada matahari? Ternyata tidak. Nih, hanya ujungnya, bagian pucuknya, batangnya, ini batangnya. Kemudian tanaman yang kedua ini, karena ada nih, daunnya juga tidak ikut menuju ke air, hanya akarnya saja. Nah, artinya apa? Jadi karakteristiknya untuk gerak tropisme, bagian yang bergerak itu hanya bagian tertentu. Jadi tidak semua bagian tanaman. Bagian tertentu dari tanaman itu. Tuh karakteristik yang pertama ya. Pahami benar-benar bahwa untuk gerak tropisme, bagian tumbuhan yang bergerak itu adalah bagian tertentu dari tumbuhan. Jadi sebagian, tidak semuanya. Mungkin akarnya saja, mungkin daunnya, pucuknya atau bunganya, begitu. Kemudian arah gerakannya, kita lihat arah gerakannya ini. Kemana arah gerakannya? Kalau rangsangannya ada di sini, dia membeloknya ke sini. Nih. Ikut matahari ke sini. Akarnya ada di ini, air. Rangsangannya ada di sini. Dia bergeraknya ke sini. Kalau nanti airnya ini kita pindahkan ke sisi sebelah sini, tentu akarnya apakah masih tetap seperti ini? Tentu tidak, dia akan membelok menuju ke di mana ada sumber air. Jadi arah gerakannya adalah mengikuti arah datangnya rangsangan, mengikuti. Kalau dia suka dengan rangsangan itu, atau menjauhi secara berlawanan arah datangnya rangsangan. Paham ya? Tuh. Nah, sekarang tanamannya kira-kira pindah tempat atau tidak ini? Nih. Kalau kondisinya seperti ini, kira-kira pindah tempat enggak? Kan ini yang menjalar akarnya, kemudian ini yang membelok hanya ujungnya. Gimana? Pindah tempat tidak? Iya, tanamannya tidak pindah tempat, jadi tetap di situ. Nah, inilah karakteristik dari gerak tropisme. Jadi kesimpulannya, gerak tropisme itu adalah gerak sebagian pada bagian tanaman yang arah gerakannya mendekati atau menjauhi arah datangnya rangsak, dan tanamannya tidak pindah tempat. Oke, paham? Jadi sekali lagi kita ulangi, bagian yang bergerak
adalah sebagian dari bagian tanaman tadi, bisa daunnya saja, akarnya saja, atau batangnya. Kemudian arah gerakannya menjauhi atau mendatangi arah datangnya rangsangan. Kemudian tidak pindah tempat. Paham ya? Oke, yang kedua kita lihat gerak nasti. Gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Masih gerak esionom. Jadi gerak esionom yang kedua adalah gerak nasti. Ini berbeda tanamannya. Kalau ini tanamannya tetap tadi tegak, belum diapa-apakan, belum kita kasih rangsangan seperti ini. Kemudian setelah kita sentuh nih, salah satu daunnya kita sentuh, terjadi pergerakan. Seluruh daunnya menutup. Nih. Arah rangsangannya dari sisi kanan. Tetapi lihat, dia menutupnya ke bawah, tidak ke kanan. Lain dengan tadi yang gerak esionom. Kalau esionom, nih tadi, ini perbedaannya. Kalau yang esionom, nih, ini rangsangannya di sini nih, ujung tanamannya, nih, dia membelok ke situ. Tuh, oke ya. Kita lanjut lagi. Nih. Yang berikutnya, tanaman kedua ini mula-mula kuncup. Nih, tanamannya kuncup, bunganya. Kemudian pagi hari ada matahari pagi. Ini matahari. Semua bunganya mekar. Kita lihat kemana mekarnya. Apakah ke arah matahari? Tidak. Dia mekar semua. Ada yang ke arah kiri, ada yang ke atas, ada yang ke kanan. Yang jelas tanaman ini bunganya mekar semua ketika ada matahari. Berbeda kan dengan tadi. Kalau yang di esionom tadi ada matahari, dia belok begitu. Oke, kita lihat karakteristiknya berarti. Bagian yang bergerak apanya? Apakah semua bagian dari tumbuhan itu ikut bergerak ketika kita kasih rangsangan? Lihat, ini batangnya tetap tegak kokoh. Yang bergerak ini daunnya. Nih, ini daunnya. Ini gitu juga. Kita kasih rangsangan sinar matahari. Ini yang bergerak, nih tanaman tetap kokoh seperti ini. Yang terjadi perubahan hanya bunga-bunganya bermekaran. Jadi bagian karakteristiknya masih sama seperti tropisme. Jadi karakteristik untuk gerak nasti adalah bagian yang bergerak adalah sebagian dari bagian tanaman tadi. Masih sama dengan tropisme. Arah gerakannya. Nah, apakah sama arah geraknya? Ternyata arah geraknya tidak sama. Dia tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Dari manapun rangsangan itu berada, dia tidak ikut kemana arah datangnya rangsangan. Yang jelas dia hanya bergerak saja ini. Mau ada matahari di atas, mau ada matahari di sisi kanan, dia hanya bergerak mekar begitu aja. Ini gitu juga, mau disentuh dari kiri, mau disentuh dari kanan, dari atas, dari bawah, yang jelas dia menutup gitu saja. Itu perbedaannya anak ya. Kemudian apakah pindah tempat? Tidak pindah tempat. Jadi kesimpulannya, gerak nasti adalah gerak sebagian pada bagian tanaman yang arah gerakannya tidak mengikuti arah datangnya rangsang dan tanamannya tidak ikut pindah tempat. Jadi perbedaannya dengan tropisme adalah di arah gerakannya. Sementara yang lain sama. Jadi kalau ini tidak mengikuti arah datang rangsang, kalau yang ini mengikuti arah datangnya rangsangan. Kalau tropisme, bagaimana? Paham antara nasti dan tropisme ya? Oke, lanjut jenis gerak esionom yang ketiga adalah gerak taksis. Nih, gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Kita amati. Ini gambar. Sebelumnya ada sperma tumbuhan lumut. Ini gambar sperma tumbuhan lumut. Kemudian ini ada gambar sel telur lumut. Nih. Nah, kemudian terjadi peristiwa pembuahan.
Setelah terjadi peristiwa pembuahan, apa yang terjadi? Ini tempat ini menjadi kosong. Nih. Kemana spermanya? Ternyata sperma mendatangi sel telur. Nih. Ini kan. Di awal mula-mula di tempat masing-masing. Di tempat 1, ini tempat 2. Sperma, ini sel telurnya. Setelah terjadi pembuahan seperti ini, sperma telur di tempat awal menjadi kosong, spermanya menuju telur. Ini taksis. Paham? Kita amati berarti karakteristiknya. Bagian yang bergerak, nih, kita lihat. Ini tumbuhannya kan, ini sperma lumut. Nih. Apakah hanya sebagian atau seluruhnya yang bergerak? Lihat, ini kepala sperma, ini ekor, ternyata pindah semua ke sini. Kita lanjutkan lagi, tadi terputus, maaf. Jadi untuk gerak taksis karakteristiknya, bagian yang bergerak adalah seluruh bagian dari tanaman. Nih, pindah semua. Seluruh bagian ikut pindah. Mula-mula di sini, dia pindah ke sini. Oke. Arah gerakannya karena telurnya ada di sisi kanan, dia bergerak ke kanan. Berarti seperti tropisme tadi. Arah geraknya mengikuti arah datangnya rangsangan. Pindah tempat atau tidak? Jelas terlihat di sini terjadi perpindahan tempat. Jadi kesimpulannya, gerak taksis adalah gerak pada tumbuhan yang terjadi pada seluruh bagian tumbuhan. Arah gerakannya mengikuti arah datangnya rangsangan dan tumbuhannya pindah tempat. Jadi semuanya pindah tempat, gak ada lagi tempat awalnya menjadi kosong. Nah, itu kesimpulan untuk gerak taksis. Sekarang bagaimana memberikan nama pada gerak esionom? Nah, cara memberikan nama gerak pada gerak esionom. Ini cara memberikan namanya. Cara memberi nama gerak esionom itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya NG sama dengan JR ditambah JG. Nah, seperti fisika juga ada rumusnya. NG itu nama gerak esionom. Kemudian JR itu jenis rangsangan. Jenis rangsangan tadi yang sudah kita bahas. Kan tadi ada beberapa jenis rangsangan. Ini jenis rangsangannya. Nah, itu. Yang tadi masih ingat kan, ada foto, geo, dan seterusnya. Jenis rangsangannya. Kemudian JG itu jenis gerak yang barusan kita bahas. Ada tropisme tadi, ada nasti, ada taksis. Paham? Kita ambil contoh soal yang pertama. Tentukan nama gerak yang dialami oleh tumbuhan berikut. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Ini soal pertama. Yang kedua, akar tanaman tumbuh menuju sumber air. Ketiga, sperma tumbuhan lumut bergerak menuju sel telur lumut ketika terjadi pembuahan. Nah, kita harus menentukan nama-nama gerak berikut ini. Kita akan jawab soal yang pertama. Soal yang pertama tadi, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Kita lihat soalnya itu. Jadi cara menjawabnya kita cari diketahui dulu. Diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Kita akan ketahui dulu dalam soal. Yang pertama adalah jenis rangsangannya. Apa jenis rangsangannya? Nah, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Berarti di sini ada kata disentuh. Disentuh itu merupakan rangsangannya. Jadi rangsangannya adalah disentuh. Jadi kita tulis disentuh. Nah, sentuh tadi bahasa ilmiahnya adalah tikmo. Kita ambil kata tikmo. Bisa tikmo, bisa seismo, ibu ngambil tikmo. Oke, kita lanjut. JR-nya sudah, kemudian jenis gerakannya. Ini gerakannya, lihat. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Berarti di sini ada kata daun yang bergerak, berarti hanya daun, tidak ada
kata batang, bunga atau apa. Daun putri malu akan menutup. Jadi daun putri malu berarti jenis gerakannya adalah sebagian. Jadi hanya sebagian yang bergerak, yaitu daunnya. Daun. Kemudian akan menutup jika disentuh. Adakah di situ menunjukkan arah? Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Adakah menunjukkan kata arah di dalam soal? Tidak ada kan? Berarti arahnya ini tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Oke, tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Nah, kita lihat lagi, kembali ke sini. Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Dari kalimat itu, adakah menggambarkan perpindahan tanaman? Tidak ada kan? Jadi tanamannya tentu masih di situ. Jadi tidak pindah tempat. Tidak pindah tempat. Tidak pindah tempat. Nah, kita lihat ke karakteristik yang tadi, yang pertama. Gerak pada tumbuhan yang gerak eksionom. Gerak apa tadi? Kalau karakteristiknya yang bergerak itu hanya sebagian dari tanaman, kemudian tidak mengikuti arah datangnya rangsangan dan tidak pindah tempat. Kita lihat, masih ingat gambarnya? Nih. Kita kembali lagi ke gambar ini tadi. Tuh. Nah, sama seperti itu kan? Tuh. Sebagian yang bergerak hanya daunnya, kemudian tidak mengikuti arah rangsangan. Kemudian tidak pindah tempat, berarti geraknya adalah gerak nasti. Jadi kita ambil kesimpulan ketiga ini geraknya adalah gerak nasti. Oke, ditanya adalah NG. Jawab NG sama dengan JR ditambah JG sama dengan JR-nya apa tadi itu? JR-nya tikmo. Kemudian JG-nya adalah nasti. Jadi NG sama dengan tikmo nasti. Nah, mudah bukan? Jadi gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh itu adalah gerak tikmonasti. Oke. Paham? Oke, paham. Kita lanjut yang kedua. Akar tanaman tumbuh menuju sumber air. Nah, sama. Kita jawab diketahui. Soal yang kedua. Diketahui. Pertama adalah jenis rangsangannya. Apa jenis rangsangannya? Coba anak-anak sama-sama di ini. Akar tumbuhan tumbuh menuju sumber air. Berarti rangsangnya adalah air. Nah, tuh. Air itu hidro. Air itu hidro. Kemudian kita lihat lagi arahnya. Ada nggak arah? Akar tanaman tumbuh menuju sumber air. Ada nggak di situ menunjukkan arah? Tuh, ada kata menuju. Berarti ada arah. Berarti ada arah. Jenis geraknya adalah arahnya mengikuti arah rangsangan. Kemudian yang bergerak apa? Hanya akarnya, berarti akar berarti sebagian. Apakah pindah tempat? Tidak pindah tempat. Jadi untuk soal kedua seperti ini.
akar tanaman bergerak menuju ke sumber air. Berarti rangsangannya air, hidro, kemudian gerakannya, jenis geraknya, arahnya mengikuti arah rangsangan karena ada kata menuju tadi. Kemudian yang bergerak lagi adalah akarnya, berarti sebagian, dan tanamannya tidak pindah tempat. Jadi kesimpulannya ini adalah gerak tropisme. Oke. Ditanya N G. Jawab NG sama dengan JR ditambah JG sama dengan JR-nya adalah hidro, ininya tropisme, JG-nya. Tropisme berarti nama geraknya adalah hidrotropisme. Oke. Jadi gerak akar tumbuhan menuju sumber air adalah gerak hidrotropisme. Bagaimana anak-anak? Sudah 2 contoh, mudah-mudahan kalian menjadi paham. Untuk yang ketiga, silakan kalian mencoba kerjakan sendiri. Kemudian dianalisis betul-betul. Hasilnya boleh kalian laporkan ketika kita tatap muka. Oke ya, paham anak-anak? Terima kasih sudah mengikuti. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.